ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususan ila almarhum Tuan Muhammad Ridwanullah Tauhid lahul fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pembahasan seputar wadah. Jadi wadah, yang dimaksud dengan wadah ini adalah suatu ruang yang bisa masuk sesuatu walaupun kecil, atau suatu yang bisa untuk kita pindahkan sesuatu. Nah, itu disebut dengan wadah. Nah, tentu wadah di dalam ajaran agama kita ada beberapa aturan yang tentu harus kita ikuti petunjuknya. Nah, terkait masalah wadah di dalam agama kita memperbolehkan, gunakanlah wadah, pakailah wadah. Yang penting jangan dari emas dan kenapa kok kita diperbolehkan menggunakan wadah yang penting jangan dari emas dan perak? Karena Rasulullah SAW pernah sampaikan fa innaha lahum id dunya. Nah, karena wadah dari emas dan perak ini bagi mereka, yakni orang-orang kafir itu di dunia, walakum bil akhirah. Sedangkan kalian nanti orang-orang yang beriman akan gunakan wadah itu di akhirat. Karena ada dalam banyak hadis dijelaskan, ya. Jadi wadah yang akan kita pakai nanti di surga itu terbuat dari emas, perak, permata, yakut, marjan dan seterusnya. Minumannya susu, madu, khamar, kopi logo, ya, dan sebagainya. Yang penting nikmat, ya. Yang penting di situ bernilai harga. Nah, itu salah satu hikmah kenapa kita dilarang menggunakan wadah dari emas dan perak. Yang pertama ini adalah perilaku orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti, menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Dan yang kedua, orang yang menggunakan emas dan perak itu sebagai wujud adanya rasa kesombongan. Dan tentu ketika kita gunakan, orang-orang miskin, orang-orang fakir tentu akan merasa tidak nyaman, akan merasa istilahnya sedih, ya. Inilah Islam menuntun kita dalam hal wadah saja kita sudah diatur, ya. Ini melatih kita untuk kesederhanaan. Nah, tentu nanti, ya, ketika kita menggunakan wadah emas dan perak itu nanti bisa dihukumi boleh, tentu dengan syarat darurah, ya. Tidak ada wadah yang lain kecuali emas dan perak, ya. Kalau sudah pembahasannya darurah maka apa saja boleh, ya. Daging babi kita makan tentu haram. Tetapi kalau ada sebab darurat, tidak ada makanan yang lain kecuali daging babi, maka tentu hukumnya bisa boleh dimakan. Tapi ya sekedar ya, untuk menyambung kehidupan itu saja, ya. Nah, bagaimana dengan permata atau jenis batuan yang mulia, ya, seperti kristal, yakut, permata, intan? Nah, itu semua tidak masalah, alias boleh kita gunakan. Nah, menggunakan emas perak dalam bentuk wadah tidak boleh, haram, ya.
bagi laki dan perempuan, termasuk juga menyimpannya. Kenapa menyimpan tidak boleh? Karena kalau sudah kita simpan maka ada dorongan, keinginan untuk kita gunakan. Ya. Intinya sudah tidak boleh. Ya. Ada dijual gelas, misalnya. Ada dijual piring, atau dijual sejenis perbus misalkan dari emas perak. Nah kita beli, nah itu tidak boleh. Wadah itu tidak boleh. Nah sekarang bagaimana wadah kalau ditempel dengan emas atau perak? Misalnya wadah terbuat dari besi. Nah lalu wadah itu dia pecah misalnya atau sobek. Lalu kita tempel, kita lekatkan ya pada wadah itu, tempelannya itu emas atau perak. Nah bagaimana hukumnya? Nah itu yang akan kita bahas sekarang pada halaman 68 ya. Mas'alatu at-tadbibi ya. Mas'alatu at-tadbibi. Masalah at-tadbib apa artinya? Tambalan. Apa kena tambalan? Tempel ya. Ada wadah pecah atau sobek, nah, supaya tidak bocor maka ditempel. Nah, itu maksudnya. Atau batu hiya ya. Apa maksud at-tadbib atau at-tabbah? Nah, ini maknanya. Qit'atun minaz zahabi awil fiddati. Qit'atun apa artinya qit'atun? Lempengan ya. Lempengan minaz zahabi awil fiddah ya. Dari emas atau perak. Tudau yang digunakan atau diletakkan li islahil ina'i untuk memperbaiki ina. Para ina ya. Ina ini wadah. Makanya disebut ina karena memang fungsinya ya mirip seperti wadah. Apa fungsi wadah? Nakak apa? Kita gak kemu di masih kode ya. Al-ina ya, li islahil ina untuk memperbaiki wadah. Al-maksuri apa artinya al-maksuri ya? Pecah. Autazinihi maktub kepada li-islahi ya. Autazinihi atau untuk menghiasinya. Jadi ada lempengan dari emas atau perak diletakkan di wadah. Kenapa diletakkan di wadah? Bisa karena untuk menempel ya, memperbaiki wadah yang pecah, atau tujuannya untuk menghiasinya atau sebagai hiasan. Bagaimana hukumnya? Jadi ini kita membahas sesuatu yang sebenarnya sulit kita lakukan ya. Lah emas perak doang dituah telek dituah idah ya. Mbe emas mbe ruan perak itu tidak pernah kita pegang, tidak pernah kita lihat. Tapi yang penting ini ilmunya ya. Jadi secara hukum bagaimana ketika wadah emas dan perak itu jelas hukumnya tidak boleh kita gunakan. Terus ada wadah dari besi, tapi karena dia sobek kita tempel dengan dari pecahan atau lempengan emas dan perak. Hukumnya apa? Hukumnya fihi tafsilun. Hukumnya diperinci tafsir. Taratan takunu tabatu sogirotan. Ada kalanya lempengan atau tambalan ya, takunu dobatu adalah tambalan itu sogirotan kecil.
Watarotan dan ada kalanya takunu adalah itu apa? At-tobah tambalan ya. Kabi apa? Kabi rotan ya. Jadi ingat takunu kana yakunu kana takunu. Jadi yang namanya kana yakunu itu adalah salah satu daripada apa? Fi'il nafis ya. Apa i'rabnya? Tarfaul isma wa khabar, tansibul khabar, merofakkan isim, menasabkan khabar. Mana isimnya? Di dalam kalimat takunu at-tobbatu soghiratan. Mana isim takunu? At-tobbatu. Makanya takunu menggunakan tak tandanya sebagai muannas. Kenapa? Menyesuaikan isimnya, isim kana atau batu, karena ada tak marbutoh, maka muannas. Maka menyesuaikan fi'il takunu atau batu. Nah itu isim kana, isim takunu itu adalah marfu. Tanda rofaknya apa di situ? Dom. Kenapa domah? Karena isim mufrad ya. Nah setiap ada isim kana pasti ada khobar kana. Mana khobarnya? Sogi rotan ya. Khobar kana itu naso, makanya disebut sogi rotan ya. Nah ini juga sama, wata rotan takunu kabi rotan ya. Nah ini juga tanda kita paham ilmu nahwu atau tidak lewat harokatnya ya. Takunu adalah apa? Maksudnya tambalan itu ya, kabirotan besar. Jadi ada kalanya tambalannya itu kecil, ada juga tambalannya itu besar ya. Watarotan dan ada kalanya takunu lil hajati ya, adalah tambalan itu lil hajah, karena hajat ya, kebutuhan. Watarotan takunu lizayyinah ya, adalah tambalannya itu untuk hiasan. Watarotan tubahu dan ada kalanya dibolehkan ya, tambalannya itu. Watarotan tukrohu dan ada kalanya dimakruhkan. Gerak cepat ya. Watarotan tahrumu dan ada kalanya juga hukumnya diharamkan. Bisa dipahami ya. Jadi hukum tambalan kepada wadah ya dari emas dan perak, itu nanti hukumnya terperinci ya. Dilihat dulu, artinya kita lihat dulu tambalannya sedikit atau besar, atau tambalannya itu untuk hajat atau untuk hiasan ya. Nanti itu bisa menyebabkan perbedaan hukum, bisa hukumnya boleh, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya haram. Nah, kapan dia dihukumi mubah? Apa artinya mubah? Boleh. Fatubahu, maka dibolehkan. Nah, kapan dibolehkan tambalan emas dan perak? Fi halatin wahidatin, pada satu keadaan, hanya satu keadaan. Wahia, keadaan yang bagaimana itu? Yakni iza kanat sogirotan wa kulluha lil hajati. Itu alasannya ya. Boleh nanti jika iza, apa arti iza? Kanat. Iza apa bi? Atau jika ya. Kanat adalah itu tembelan, kembalinya itu semua kepada at-tobah, itu tembelan maknanya tobah ya.
apabila ada tempelan itu sogirotan kecil, wa kulluha, dan semuanya, ya, artinya tempelannya itu, tujuan ditempelnya itu lil hajah, untuk hajat, bukan untuk hiasan tadi, tapi untuk hajat. Apa hajatnya? Yaitu untuk nempel, ya. Nah, misalkan ada wadah piring dari apa, misalkan dari besi, ya, dari lempengan besi atau baja. Nah, kita tempel wadah itu karena dia bocor, kita tempel dengan emas atau dengan perak. Nah, ukuran tempelan itu sedikit, kecil, ya. Nah, ukuran kecil itu ya bisa kita lihat secara kebiasaan suatu tempat. Nah, kalau segini kecil sudah ini, ya. Nah, bisa bocor sedikit kita tempel, ini ukuran kecil, maka boleh. Dan yang kedua, ada hajat, ya, nempelnya itu ada hajat. Apa hajatnya? Ya untuk menutupi yang bocor tadi, ada hajat, bukan untuk ditempel untuk hiasan. Paham maksudnya? Nah, kalau itu alasannya maka hukumnya boleh. Ingat ya, syaratnya tempelannya itu kecil dan ada hajat. Terus yang kedua, hukum yang kedua, watukrohu, dan di apa kena? Makruh. Fi arba'i halatin, pada 4 kondisi. Jadi tempelan emas atau perak itu nanti hukumnya makruh jika dalam 4 kondisi. Mana yang 4? Yang pertama, idza kanat kabiratan wa kulluha lil hajah, apabila tempelan itu, ya, kabiratan, ukurannya besar, ya, wa kulluha lil hajah, dan semuanya tempelannya itu untuk hajat. Bisa dibedakan, ya. Kalau yang mubah tadi tempelannya kecil, tujuannya ada keperluan, ya. Nah, sedangkan hukumnya makruh, yang pertama tempelannya itu besar. Berarti ada perbedaannya nampak, ya. Walaupun hajatnya ada untuk nempel, ya, tetapi karena ukurannya besar maka menjadi hukumnya makruh. Terus yang kedua, hukumnya makruh idza kanat saghiratan wa kulluha lizain. Apabila tempelannya itu kecil. Nah, ini kecil sekarang tempelan. Wa kulluha, dan semuanya, maksudnya tempelannya itu lizain, untuk hiasan. Tidak ada lubang sebenarnya di situ, tapi dia tempel saja di situ sebagai hiasan. Bukan untuk hajat, tapi untuk hiasan, maka hukumnya makruh walaupun tempelannya kecil. Ini sampai sedetil ini, ya. Yang ketiga, idza kanat saghiratan, apabila ada ad-dhabbah itu, tempelan itu saghiratan kecil, ya. Wa ba'duha, nah sebagiannya, ya, tempelannya itu lizainah, untuk hiasan, wa ba'duha lil hajah, dan sebagiannya untuk jadi ada 2 tujuan di situ. Ini untuk nempel yang bocor, lebihnya itu untuk hiasan, di mi'rur misalnya. Maka tujuan gabung dua-duanya itu malah bisa menyebabkan makruh. Yang keempat, iza syukka, ya, apabila diragukan, fisigori, pada kecil, ya, ukuran kecil, awil kibari, atau besar. Sawaun akanat, sama ada, ya, tempelannya itu lizainah, atau hiasan, amba'duha, atau sebagiannya lizainah, ya, untuk hiasan, wa ba'duha lil hajah, atau sebagiannya lil hajat, untuk suatu keperluan, ya. Itu jadi 4 kondisi
dihukumi nanti makruh tempelan wadah itu. Wahuma, dan mana yang keduanya? Haram nanti menggunakan tempelan emas perak itu dalam dua keadaan. Yang pertama, idza kanat kabiratan wa kulluha lizain. Apabila ada tempelan itu kabiratan, besar, ya besar, bisa kita bedakan besar mana, misalnya seukuran ini sudah besar tempelannya, secara kebiasaan kita, oh ini besar ini, maka haram. Wa kulluha, dan tujuan penempelannya itu untuk hiasan saja, ya maka haram. Yang kedua, idza kanat kabiratan, apabila adalah tempelannya itu besar, ba'duha lizainati wa ba'duha lil hajah, sebagian tempelannya itu untuk hiasan dan sebagiannya untuk hajah, itu juga tetap dihukumi haram. Berarti yang dilihat di situ adalah ukurannya, ya. Dhabitus sighari wal kibari al-urfu, batasan atau ukuran, ya, tempelan yang kecil, wal kibari, dan tempelan yang besar, al-urfu, berdasarkan uruf. Uruf itu kebiasaan, ya. Kita tahu ini ukuran kecil segini, ini ukuran besar segini. Kebiasaan setempat itu ini ukurannya. Itu cara kita menentukan ini tempelan kecil atau besar. Makna lil hajah, sering kita baca tadi ada hajat, ya. Kita tempel ini untuk hajat. Apa itu makna hajat di sini? Untuk keperluan apa maksudnya di sini? Ayang kasiro, ya, bahwa apa ini pecah, ya, mau diun bagian minal ina'i, dari wadah, ya. Fayuj'ala, maka ditempatkan, fi maudihi, pada tempatnya, artinya tempat yang pecah tadi, ya. Fiddotun, perak, au zahabun, atau emas, yumsikuhu, yakni melekatkannya, alias menempelnya. Apa maksudnya? Jadi makna hajat di situ adalah ada wadah yang terpecah lalu diletakkan lempengan emas atau perak untuk ditempelkan di situ. Itu namanya hajat, ya. Ada hajat untuk menempel, menambal dari dari wadah. Kama qala sahibu Sofatiz Zubat, sebagaimana telah berkata sahibu Sofatiz Zubat, ya. Wa tahrumu dhabbatu min hazaini bikibari urfan ma'at tazayyuni in fukida halat wa fardan yukrahu wal hajatul lati tusawi kasrahu. Wa tahrumu, apa kena? Dan haram. Nah, setiap fi'il pasti butuh fa'il. Butuh pertanyaan, apa yang haram? Nah, apa yang haram? Itulah fa'il. Apa yang haram? Ad-dhabbatu, yakni tambalan, ya. Kenapa itu? Karena fa'il, ya. Fa'il itu isim dibaca rofa atau nasab? Rofa. Apa tanda rofanya? Domah. Kenapa domah? Isim mufrad. Jadi antara fi'il dan fa'il harus sama. Ketika fi'ilnya nanti itu muzakkar, ya, maka fa'ilnya muzakkar, ya. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya disesuaikan dengan fa'ilnya. Misalnya seperti tahrumu, ya. Tahrumu itu ada taknya di situ. Kenapa disebut fi'il mudhari'? Karena ada huruf mudhari'. Jadi
wajib hukumnya ya. Gampang kita tahu ini fi'il mudhari pasti diawali oleh huruf mudhari. Berapa huruf mudhari? Nah itu ya. Nah salah satu di situ adalah huruf ta. Nah ta ini tanda muannas ya. Kenapa muannas di situ? Oh berarti fa'ilnya muannas. Tanda muannasnya ta marbutah atau batu. Wa haram dan wa tahrumu dan haram atau batu tambalan. Min hazaini dari apa maksudnya hazaini? Hazaini dua ini. Kita kembali kepada pembahasan wadah emas dan perak ya. Haram emas dan perak sesuai keterangan yang sebelumnya ya. Wadahnya haram, nah tempelannya juga bisa nanti biji barin. Nah ini dengan syarat tempelannya itu besar. Urfan menurut huruf kebiasaan. Ma'atazayyuni ya, yang tujuannya untuk hiasan. Berarti kalau tujuannya untuk hajat ya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau tujuannya untuk tazayyun, untuk hiasan, maka hukumnya haram. In pukida jikalau ya gugur alias tidak terpenuhi. Apa maksudnya? Jikalau tidak terpenuhi. Apa yang tidak terpenuhi? Dua syarat yang tadi. Disebut tadi kan haram, tempelan emas dan perak. Syarat haramnya itu karena tempelannya itu besar. Terus yang kedua karena tujuannya untuk tazayyun ya, hias. Inpu kita jikalau tidak terpenuhi ya, yang tadi tidak besar atau tidak untuk hiasan halal, maka halal, maka boleh, maka hukumnya tubahu tadi yang di atas ya. Hukumnya boleh itu kan dalam satu keadaan ketika tempelannya itu sogiroh kecil, wa kulluha lil hajah, tujuannya untuk hajah. Nah itu maksudnya inpukidah ya, jikalau tidak terpenuhi syarat yang dua tadi, maka halal. Apa kan halal. Makanya di situ ada ta'nisnya ya, karena menunjukkan boleh apa yang boleh, yakni al-tobah tampalan. Wa fardan. Kalau syarat yang kedua tadi itu tidak terpenuhi maka boleh. Nah wa fardan yukrahu. Kalau salah satu, fardan itu maksudnya tunggal, artinya salah satu. Salah satu tidak terpenuhi ya, yukrahu, maka dihukumi makruh, dimakruhkan. Misalnya syarat haramnya itu tempelannya itu ukurannya besar dan tujuannya adalah hiasan. Nah kalau tidak memenuhi dua syarat tadi, misalnya tempelannya kecil terus tujuannya itu untuk hajat, maka halal ya. Nah kalau salah satu terpenuhi, salah satu tidak terpenuhi, maka yukrahu, hukumnya makruh. Misalnya ukurannya tempelannya besar, tetapi ya bukan untuk tazayyun. Nah ini kan makruh, tapi tujuannya untuk hajat. Bisa dibedakan? Ini harus butuh pemikiran yang serius ya, yang handal, supaya kita memahami. Wal hajatu, dan adapun hajat, makna hajat, nah ini kan tadi disebutkan allati tusawi kasroh ya.
Hajat maksudnya allati tusawi, yang sesuai, yang sesuai. Kasrohu, ini pecah ya, kasar kan pecah. Hu kembali kepada wadah ya, al-ina. Maksudnya hajat itu maksudnya allati tusawi kasrohu, yang digunakan untuk menutupi wadah yang pecah, itu hajat. Wahtalafu fi hadza tafsir, dan mereka, siapa maksudnya mereka, berselisih fi hadza tafsir, pada tafsir ini ya, pada apa namanya, rincian-rincian ini. Kan tadi hukumnya ditafsirkan, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, wahtalafu, dan mereka berbeda pendapat. Nah, kenapa disebut, diartikan mereka di situ, karena ada waw jamak ya, ikhtalafa. Ikhtalafa, kalau ikhtalafa satu ya. Kalau jamak waw di sini, ikhtalafu. Fi hadza tafsir, pada rincian hukumnya itu ya, hal yasmulu, ada perincian, perbedaan pendapat. Apa perbedaannya di situ atau pertentangannya dari ulama ya? Hal yasmulu dobbatai zahabi wal fiddati am yaktasiru ala dobbatil fiddati faqat. Apakah mencakup, yasmulu mencakup dobbatai zahabi wal fiddah, yakni tempelan emas dan perak. Nah, itu dobbatai ya, bukan dobbatai. Dobbatai menandakan dua, apa, azhab wal fiddah. Apakah mencakup tempelan emas dan perak yang hukumnya haram tadi, atau yang hukumnya mubah tadi, atau yang hukumnya makruh tadi? Am yaktasiru ala dobatil fiddati faqat, atau cukup atas tempelan perak saja? Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah sama hukumnya tempelan emas dan perak, atau perak saja, atau apa, atau ada bedanya? Fa indar Rafi'i, maka menurut Imam Ar-Rafi'i, yasmulu mencakup ya, dobbatai zahabi wal fiddah, dobbatai zahabi wal fiddah. Menurut Imam Rafi'i, yang mencakup tempelan emas ataupun perak, sama saja. Walladzi i'tamadahu an-Nawawi, dan yang mu'tamad ya, menurut Imam An-Nawawi. Kalau menurut Imam Rafi'i sama saja emas atau perak, tambalannya itu hukumnya sama. Nah, kalau menurut Imam An-Nawawi yang mu'tamad ya, anna hadza tafsila, bahwasanya perincian ini ya, fi dobbatil fiddati faqat. Ini tepat bedanya. Fi dobbatil fiddati faqat, pada tempelan perak saja. Jadi yang berubah hukum, apakah itu boleh, makruh, terus haram, itu khusus pada tempelan perak. Wa amma dobbatuz zahabi, adapun tempelan emas, ini menurut kaul Imam An-Nawawi, fatahrumu mutlakon, maka haram secara mutlak. Maupun tempelannya kecil, atau ada hajat, atau apapun, yang penting emas mutlak haram. Itu kata Imam
An-Nawawi. Tapi kalau mengikuti Imam Rafi'i, dicek dulu ya. Nanti emas dan perak tempelannya bisa hukumnya mubah, bisa makruh, bisa haram, dengan contoh-contoh tadi ya, kondisi-kondisi yang sudah dijelaskan ya. Wa amma kama qala al-allamatu ya, sebagaimana telah berkata al-allamah Muhammad Ibnu Ahmad al-Makki al-Asadi fi Zawaid az-Zubat. Wa dabbatal asjadi harim mutlaqan kadzal Imam An-Nawawi haqqaqa ya. Dalam kitab Zawaid az-Zubat di situ disebutkan wa dabbatal asjadi dan tempelan emas ya. Asjadi emas haramkan ya. Mutlaqo secara mutlak. Kalau emas tempelannya sudah haram ya. Kalau sudah ada kata mutlak berarti mau kecil mau besar, mau ada hajat terus sama aja. Kadzal Imam Nawawi haqqaqa, seperti itu Imam An-Nawawi haqqaqa, membenarkannya atau menyatakannya. Kita habiskan ya. At-tamwih. Apa artinya at-tamwih? Penyepuhan ya. Kalau tadi at-tadbib, penempelan, nempel ya, ditempel. Kalau nempel itu maksudnya ditempel di tempat yang memang perlu ditempel saja ya. Nah, kalau yang sekarang kita bahas ini at-tamwih, sepuhan, dilapisi ya, itu maksudnya sepuhan. Misalnya ada gelas terbuat dari besi, nah lalu disepuh, dilapisi dengan emas atau perak. Nah, apa hukumnya ya. Kalau tadi wadah dari emas dan perak, jelas haram. Terus tempelan dari emas dan perak ya, wadahnya bukan dari emas perak tapi tempelannya emas dan perak, hukumnya diperinci tadi ya, sudah kita bahas. Nah, sekarang ada wadah. Nah, wadah ini disepuh ya, dilapisi dengan emas dan perak. Bagaimana hukumnya? Huwa ayyutla sathul ina'i ya. Ayyutla, bahwa melapisi sathul ina'i, yakni luar wadah atau bagian luar wadah. Zahiruhu, apa kena zahiruhu? Yang nampak berarti luar ya. Jadi ada wadah dilapisi bagian luarnya dengan emas atau perak, itu namanya at-tamwih, penyepuhan ya. Bi zahabin aw fiddatin wa huwa ma ya'rifu bit tilai ya. Itulah yang dikenal dengan istilah at-tila. At-tila atau sepuhan. Apa hukumnya? Hukmu fi'lihi haramun mutlaqo, hukumnya haram. Nah, hukum membuatnya ya, menyepuhnya, mengerjakannya, melakukannya itu haram. Hukmu istimalihi, bagaimana kalau bukan kita yang sepuh, tetapi kita jadi tukang make saja. Bisa kita beli terus kita gunakan lalu kita pakai. Apa hukum kita make? Fihi tafsir, ini diperinci lagi ya. Kita cek dulu ini hukumnya, ini diperinci. Yang pertama, idza kana la yatahallalu minhu syai'un bil ardi ala nari wa zalika idza kana raqiqan halla mutlaqan lirrijali wan nisa'i.
Idza kana apabila ada. Maksudnya ada wadah, ya. La yatahallalu, yang tidak terlepas, minhu darinya, syai'un oleh sesuatu. Ai la yatahassalu artinya tidak menghasilkan. Artinya tidak terlepas sepuhannya. Misalnya ada wadah, kita sepuh dia dengan lapisan emas dan perak, ya. Dan tidak terlepas sepuhannya itu, ya, bil ardi, dengan dipanaskan atau dipanggang misalnya, ya, ala nari, di atas. Nah, jadi ada wadah kita panaskan dengan api, padahal di situ ada lapisan emas atau perak, tetapi tidak lepas, tidak menetes, ya, sepuhannya itu. Kenapa tidak menetes? Wazalika idza kana raqiqan. Yang demikian itu idza kana raqiqan, apabila ada sepuhannya itu raqiqan, sangat sedikit, ya. Saking sedikit sepuhannya itu, ya, tidak pisah dari wadah itu, alias tidak menetes, tidak lepas. Paham maksudnya? Intinya kalau dipanaskan, ya, dipanaskan tidak meleleh sepuhan dari emas atau perak itu, saking kadarnya sedikit, ya. Bagaimana hukumnya? Halal mutlakon, maka halal mutlak secara mutlak, lirijali, baik laki-laki, wan nisa atau perempuan. Wa idza, yang kedua, wa idza kana, dan apabila ada, yatahallalu minhu syai'un, yatahallalu terlepas. Berarti ini sebaliknya, kalau tadi tidak lepas, ini terlepas. Minhu darinya sesuatu, ya. Berarti ketika dia dipanaskan, dia meleleh. Kenapa dia meleleh? Bisa jadi karena kadar sepuhannya itu banyak, emas, lapisan emasnya itu banyak, makanya bisa meleleh. Nah, kalau sudah meleleh, terlepas, payah rumu, maka haram istimaluhu, memakainya, ala rijali wan nisa, baik laki atau perempuan. Terakhir, ya, tahmirul awani, menutup wadah. Ini juga salah satu tuntunan Rasulullah SAW untuk kita biasakan diri, tutuplah wadah, jangan sering kita. Makanya kan dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga disebutkan di situ, salah satu untuk mendatangkan rezeki, ya, memperpanjang umur, itu juga kita biasakan menutup wadah. Kita minum, selesai misalkan ada sisa kopi, kita tutup wadah. Atau kita makan, masih ada, tutup kandung apapun, wadah-wadah tutup semua, ya. Nah, tentu ada hikmah di situ. Tawtiyatuha, membentangkannya, menutup wadah alias membentangkan, ya. Yusannu, disunahkan, walau bi'udin, walaupun dengan kayu, apa syarat kedua, walaupun sekedar dengan kayu kita tutup, apalagi kalau memang sudah ada penuh. Akan ada sekarang temolak, apa ya, iya, macam-macam. Wa yata'akkadu, dan dikuatkan, dikokohkan, fil laili, pada waktu malam, khusus pada malam makin di apa istilahnya, ditekankan, ya. Disunahkan menutup wadah, apalagi pada malam hari. Kenapa? Li hadisin, karena ada hadisnya. Kalau sudah ada tuntunannya, ada hadisnya, ya harus kita lakukan, ya.
Bis sanati lailatun yanzilu fiha waba'un la yamuru bi ina'in laisa alaihi qita'un au sikoin laisa alaihi wika illa nazala fihi min zalikal waba. Bis sanati pada tahun ya, atau di dalam tahun ya, bisanah dalam satu tahun, lailatun ada malam, yanzilu turun ya, fiha pada malam itu, wabaun wabah. Jadi di dalam satu malam ada turun wabah. Dalam satu tahun ada satu malam, di dalam satu tahun itu turun wabah. La yamurru tidak melewati ya, bi'inain dengan wadah, laisa alaihi yang tidak atasnya wadah itu gitu tertutup, penutup. Au sikoin, jadi sikoin maktubnya itu kepada inain ya, atau kantong air perebus misalkan, atau bak apa tetudun ember atau apa nih, perbong apa nih, bong angkat bong. Laisa alaihi wikaun, yang tidak atasnya wikaun terikat, illa melainkan nazala turun fihi padanya min zalikal waba'u, yakni wabah. Jadi kenapa ada wabah-wabah? Bisa jadi sesuai dalam keterangan hadis ini, dalam satu malam nanti akan ada turun wabah, dan wabah itu turun ketika ada wadah-wadah yang tidak tertutup ya. Makanya dianjurkan oleh baginda Rasulullah, tutuplah wadah, khususnya malam, apapun wadah, entah kantong air atau makanan atau wadah apapun. Wasarroha, dan mensyaratkan ba'duhum sebagian mereka itu, di samping kau tutup wadah-wadah itu, sebagian mereka, yakni para ulama ya, mensyaratkan bistiroti tasmiyati ya, dengan syarat membaca basmalah, baca bismillah pas tutup, bismillah ma'ata'zi ma'atabtiyati ya, besertaan dengan menutup. Saat menutup baca bismillah, doa iza kanat bi'udin, jika ada penutupnya itu bi'udin dengan kayu. Ini jamalah kayu, tidak kayu apapun ya. Kama qala sahibu safati zubat wa yustahabu fil awani tabtiyah walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Dan dianjurkan, disunahkan fil awani pada wadah atau tiyah yang tertutup, untuk ditutup walau bi'udin, walaupun dengan kayu. Hutta fawqal aniyah, dibentangkan, fawqal aniyah di atas wadah. Ila akhirih ilauna wallahu a'lam bishawab marji'un. Setelah kita ngaji, kita